Materi kita malam ini adalah materi regresi linear sederhana. Ini sebenarnya sudah ada videonya, tapi saya takut Anda belum kompeten untuk menyelesaikan soalnya, sehingga saya coba dulu malam ini menjelaskannya kepada Anda. Nah, dari situ nanti akan kita munculkan soal-soal di ujian. Jadi soal kita di ujian itu nanti yang ini. Coba kita perhatikan di sini. Kita berbicara konsepnya dulu lah ya, kisi-kisinya. Kita ada dua soal. Soal pertama itu ada sekitar 5 pertanyaan, tapi harus Anda pahami bagus-bagus, nanti bisa dilatih minggu ini, dipelajari di rumah. Kemudian soal yang kedua adalah seperti ini. Pertama kita diminta membuat diagram pencarnya. Kedua, tentukan SXX, SYY, SXY nilai rata-rata dari soal. Buat regresi linearnya dan seterusnya ya. Kemudian saya selesaikan dengan korelasi eksperimen. Kalau itu kan kita udah tahu kemarin. Ini nanti akan saya kirim ke grup juga ya. Tapi kita coba mulai dulu dari sini. Oke, kalau ada seperti ini persoalan, saya share ya. Saya share dulu. Kalau diminta kita membuat apa? Membuat diagram pencar ya. Inilah diagram pencarnya. Saya coba buat diagram pencarnya di sini. Ini. Saya satukan mereka berdua. Saya buat diagram pencarnya. Ini Anda bisa lihat nanti ya. Inilah diagram pencarnya. Ini. Inilah namanya diagram pencar. Oke. Saya justru bikin jadi model diagram pencarnya begini. Nah ini. Inilah diagram pencarnya. Ya, saya perbesar bisa. Saya perbesar. Ini nih. Ini saya sebutkan dengan pendapatan. Ini saya sebutkan dengan konsumsi. Oke, inilah diagram pencarnya. Ini artinya kan pasangan-pasangan titik ini 7 berpasangan dengan 4, 9 berpasangan dengan 6 ya. Kemudian 10 berpasangan dengan 8. X nya 10, Y nya 8. Kita tulis saja begitu nanti. Jadi pasangan-pasangan dari masing-masing. Kemudian 7 berpasangan dengan 7. Semua udah di sini. Menghasilkan diagram pencar yang namanya seperti ini. Scatter plot namanya. Ya, ini namanya scatter plot. Sampai di situ ada pertanyaan? Ya, jadi saya coba ulangi lagi sekali lagi ya, diagram pencar itu seperti inilah dia. Ini. Saya coba ulangi, saya coba bikin misalnya dia dimulai dari nomor 4. Gak apa-apa, kita mulai dari 4. Ya. Jadi biar apa dia? Ini dari nomor 3. Nah, ini kita mulai dari nomor 6. Biar lebih enak lihatnya. Terlalu apa juga? Ntar dulu ya. Nah, kita mulai dari nomor 6, maksud saya di sini tuh. Nah, ini kita mulai dari nomor 3 sampai 6. Hasilnya seperti inilah dia. Jadi inilah titik 74, 96, 108, 86 dan seterusnya ya. Nah itu udah dimakan mami tuh.
Nah, sekarang kita hitung yang lain. X kuadratnya. Tujuannya supaya kita bisa menentukan yang ada di sini semua. Berarti X kuadrat itu berarti 7 kali 7 ya. Kuadrat. Paham ya? Halo? Tolong dijawab saya. Ini sama dengan 4 kuadrat. Ini sama dengan 7 kali 4. Nah, sekarang kita copy ke bawah. Oke? Setelah kita copy ke bawah, kita jumlahkan masing-masing. Nah, kita jumlahkan saja dia, nggak apa-apa. Jadi setiap masing-masing pertanyaan itu bisa kita hitung. Nah, berarti di sini rata-ratanya berapa? Itu kan 10. Berarti 85 per 10. Ya. Ini 6,5. Sekarang kita hitung sigma X. Mbak, aku belum makan ikan tongkolnya, jangan diapa dulu ya. Kita mulai ya, teruskan. Sigma X inilah dia. Makanya sigma X rata-rata 8,5, sigma Y rata-rata 8,5 ini. Kemudian yang dimaksud dengan sigma X kuadrat yang ini 733, sigma Y kuadrat yang ini. Paham ya? Yang ini. Jadi ini dengan ini pasangannya biar bisa dilihat dari sisi warna. Ini dengan di sini. Ini dengan kita kasih warna lain ya. Hijau aja. Nah, ini. Oke ya, bisa ya? Oke, sekarang kita akan lihat rumus yang ini. Pertama kita diminta nanti di sini membuat modelnya, menghitung SYY-nya, SXX-nya. Pasti kita diminta seperti itu. Kita hitung SYY-nya. SYY sama dengan sigma X kuadrat. Berarti kan sigma X kuadrat sama dengan ini aja kita pindahkan kan? Ini, ya kan? Kita pindahkan aja nih. Kita copy ke sini. Terus, nggak bisa di copy ya. Ini kita bikinnya sigma Y kuadrat. Sorry, bukan itu, yang ini. Karena SY dikurang sigma Y dikuadratkan, berarti kan 65, ya kan? Ya kan? Kuadrat dibagi 10, ya kan? Dibagi 10 atau 441 dikurang 65 kuadrat, itu kan di sini ada 65 kuadrat. Ya. Ini ini 65 kuadrat, 65 kuadrat. Di sini 85 kuadrat. Kita hitung di sini berarti sama dengan sigma Y seperti 65 itu adalah 4225. Tulisannya di sini 4225 dibagi 10 atau sama dengan 441 dikurang 4225 bagi 10. Hasilnya sama dengan 18,5. Nah, sekarang yang SYY, SXX, kita hitunglah SXX-nya. SXX-nya itu sama dengan 733. Ini yang tepat dengan di sini. Sorry. Ini yang di sini, ini yang kuning. Dikurang 85 kuadrat dibagi 10. 85 ini ya.
Atau 7225 nanti tuh 733 ini 7225. Ini 722,5. Hasilnya adalah 10,5. Jadi udah dapat nanti di situ. Sekarang kita lihat SYY, jumlah kuadrat terkoreksi. Berarti ini kan sigma S sigma XY. Sigma XY berapa? 562. Kita hitung di sini. 562 dikurang, kita hitung 85 dikali 65 dibagi 10. Kita hitung aja di situ nanti. Berarti kan di sini dapat 85 kali 65, hasilnya 5525 sama dengan 55 berapa tadi? 5525 per 10 sama dengan 562 dikurang dengan 552,5. Kita hitung. Hasilnya adalah 9,5. Sampai di situ ada pertanyaan? Halo? Oke. Sekarang kita akan menghitung B1-nya. B1 itu sama dengan XXY dibagi SXX. Jadi ini kan sama dengan SXY nih. Sama itu rumusnya. Kalau Anda lihat ini panah, saya arahkan ke sana. Ini kan sama itu dengan ini. Nah, kemudian yang ini sama dengan di sini. Berarti dia sama saja dengan SXY 9,5 dibagi dengan SXS 10,5. Udah. Berarti dia sama dengan 9,5 dibagi dengan 10,5. Ini di sini ya. (10,5) yaitu 0,90 lebihnya. Berarti B0 nya sama dengan Y rata-rata. Y rata-rata kurang X rata-rata ya kan, kali B1. Berarti dia menjadi B rata-rata. Y rata-rata berarti kan 6,5 dikurang B1 0,90. Saya nggak tahu 0,90 berapa ini, tapi bisa kita ambil dari sini. Nah, kalau kita tambah nanti bisa ini misalnya ya. Dikali dengan X rata-rata. X rata-rata sama dengan 8,5. Nah, kita hitung aja. Berarti ini dikurang ini kali ini sama dengan ini kurang ini.
min 1,19. Berarti modelnya adalah minus 1,19 tambah, ya, sebentar ya. Halo? Hah? Hmm. 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 Iya, udah pernah dibilang gitu. Eh, Enggak ada nanti penyerah terimaan aset, nggak apa-apa, ada serah terima aset aja Bu. Jadi ada aset dari Stain, semua kan memang itu untuk asik, memang rencananya itu untuk asik, cuma harus ada serah terima aset dari Stain ke asik, sama dengan si Risma itu nanti, semua harus ada dari pas ke asik gitu loh. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, iya, terutama apanya itu nanti biar konsultasi ke Pak Sunggul, pisaunya itu. Nah, iya, maksud saya apa? Bilang ke Pak Sunggul supaya apa? Maksud saya supaya nanti yang dipakai itu pisaunya itu. Jadi biar apa? Biar dicari nanti kan kita harus kita kontrol juga kan. Kita cari pisaunya yang bagus gitu loh. Bajanya itu ya baja yang bagus diminta, jangan baja-bajaan. Aku siapa udah apa kok itu si Irfan udah ngomong ke saya dari dulu, udah ngomong, jadi saya nggak tahu udah berapa belanjanya dia, itu aja sebagian dibikin ke sana karena kan dari pas kan nanti kan pasti banyak dana kan. Jadi kalau kita yang kebutuhan praktek aja, kalau ada hal-hal lain nanti dari dana dari pas itu aja. Hmm. Oke, kita lanjut ya. Nanti kalau ada suara saya agak ribut-ribut bicara sama Bu Mei nanti tolong di apa diabaikan ya. Udah terlanjur tadi. Kita buat ini seperti ini. Jadi modelnya itu min 1,19 kali 0,905 kali 8,5. Ya. Jadi kalau konsumsi, hitung berapa konsumsi jika pendapatan 15. Kita masukkan saja di sini misalnya min 1,19 tambah 0,905 kali, kita bikin uh, sorry kali X ini, kali 15. Ini hasilnya minus 1,19 tambah ini kali ini, berarti sama dengan kita hitung ini tambah ini, hasilnya 12,395. Tapi bukan itu intinya. Yang menjadi perhatikan di sini apa artinya ini? Ini yang perlu Anda ketahui, apa artinya? Jadi angka minus 1,19 itu sama dengan minus 1,19 itu artinya jika konsumsi pendapatan tidak ada atau sama dengan 0 atau X sama dengan 0, maka
konsumsi adalah minus 1,19. Itu aja. Nah, biar saya apakan di sini ya. Nah, saya katakan di sini B0 ya. Nah, di mana ya? Di sini ya. Jauh kali ke sini ya. Nah, sekarang B1 sama dengan 0,905. Artinya jika terjadi kenaikan pendapatannya sebesar 1 juta rupiah, maka konsumsi akan meningkat sebesar 0,905 kali. Tapi dengan catatan di sini satuannya saya bikin di sini juta. Nah, sebentar saya perbagi biar bisa kita bikin pendapatan dalam kurung di sini saya bikin juta. Juta rupiah ya. Juta rupiah. Jadi itu satuannya masanya itu. Juta rupiah. Nah, kayaknya nggak begitu pengaruh ke semuanya. Ya, masih bisa memungkinkan ya. Nah, sekarang itu artinya itu. Nah, dapat. Oke, Pak, paham ya? Paham ya? Nah, nggak sulit kok ini. Nah, itu artinya. Berarti ini artinya jika pendapatan Rp 15 juta, maka konsumsi adalah Rp 12,385 juta. Saya perbagi lagi nih. Paham? Nah, sekarang kita lihat. Kita akan menghitung nilai R-nya. R itu di sini bisa saja ini yang kamu gunakan. Rumusnya sama itu. Jadi SXY tadi 9 ya. SXY tadi sama dengan 9,5. Ini ya. Kemudian akar dari SXX. SXX itu adalah 18, SYY sorry ini terbalik nih, sorry 10,5 harusnya di sini 10,5 18,5 karena SXX ya, SXX nya sama dengan 10,5 berarti kali akar dari SXX dikali SXY 18,5. Hasilnya adalah saya coba hitung di sini adalah 9,5 dibagi 194,25 tadi ya. Coba 10,5 kali 18,5. 10,5 kali 18,5. 194,25 betul. Pangkat 0,5. Ya. Atau sama dengan 9,5 dibagi akarnya ini kan 13,494. 13,94. Nah, berarti dia adalah 0,6815. Artinya apa? Ini artinya. Artinya adalah ada hubungan antara ini. Yang positif pada kategori kuat antara pendapatan dengan konsumsi. Di mana jika konsumsi meningkat, maka pendapatan akan meningkat. Ini kan sudah kita jelaskan juga kemarin kan minggu lalu. Nah, setelah ini kita lakukan, hitunglah koefisien determinasinya. Caranya adalah, rumusnya adalah KD sama dengan R kuadrat kali 100%. Berarti 0,6815 pangkat 2 kali 100%. Hasilnya adalah 46,443. Artinya adalah kemampuan pendapatan menjelaskan keragaman konsumsi adalah 46,443%. Sisanya sebesar 53,557%
dipengaruhi oleh faktor lain di luar pendapatan. Bisa saja misalnya hal lain. Apa yang mempengaruhi saya konsumsi? Gaya hidup, bisa. Ya kan, jumlah anggota keluarga, bisa saja itu mempengaruhi konsumsi. Ya itulah materi kita nanti terkait dengan hal ini. Sampai di situ ada pertanyaan? Oke. Sudah oke ya? Kalau saya kasih soal berarti udah bisa ya? Ini nanti akan saya share ke grup ya.